Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali di podcast Suara Dakwah IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, berkhidmat untuk umat. Alhamdulillah, pagi ini kita akan bersama dengan Mbah Yai Idris. Siap. Assalamualaikum Mbah Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Yai Idris ini dari penyuluh dari KUA Kecamatan Waru. Iya. Ya, saya juga dari KUA Kecamatan Waru. Pagi ini kita akan berbicara mengenai apa, Mbah Yai? Rahasia usia 40 tahun. Apa keistimewaan usia di balik usia 40 tahun gitu ya? Iya. Ya, baik, langsung saja kami berikan waktu kepada Mbak Yai Idris untuk menyampaikan materi rahasia di balik usia 40 tahun. Monggo. Iya. Alhamdulillah. Baik para pemirsa, para pendengar podcast IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rahasia atau keistimewaan usia 40 tahun. Oh, apa di balik usia 40 tahun? Nah, itu ya. Gitu ya. Jadi tema kita mengenai soal usia khususnya pada umur 40 tahun. Baik, usia 40 tahun, para sahabat sekalian, itu adalah usia yang istimewa, usia yang dimana para nabi dan rasul itu diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, Kang Kholis itu juga diangkat pada usia 40 tahun. Dan juga yang paling penting pula di Al-Quran itu secara eksplisit Allah menyebut usia 40 tahun. Secara khusus ya, Secara khusus disebutkan gitu. Iya. Itu ada di Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wadu'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini penyebutan secara eksplisit di Al-Quran tentang ayat yang bicara tentang usia 40. Secara jelas maknanya saya baca, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula, mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku bisa mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh, amal yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini menarik ini. Kalau dari sisi ini ya, dari sisi di Al-Quran memang umur 40 disebutkan secara eksplisit. Kalau di dalam kajian-kajian psikologi dan sebagainya itu maka disebut di barat itu juga disebutkan ya,
umur 40 itu. Life begin at 40. Betul. Kehidupan itu malah dimulai dari umur 40. Itu kenapa ya kira-kira bisa di? Ya, memang usia 40 ini menjadi kajian bukan hanya di timur tapi juga di barat. Itu menjadi topik kajian yang menarik. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Kholis hingga muncul istilah bahwa kehidupan itu dimulai pada usia 40 tahun. Ya. Life begin at 40. Life begins at 40. Ya, menarik memang. Ini berarti memberi dukungan, ya, memberi penghormatan tentang betapa pentingnya usia 40 tahun pada diri seseorang. Di mana usia 40 tahun itu, Kang Kholis, adalah usia yang di mana seseorang itu telah memiliki mencapai kematangan dalam berpikir, iya, kematangan dalam bertindak, betul, kematangan dalam segala psikologis juga matang. Maka tidak salah ketika di undang-undang tentang kepemimpinan bangsa kita ini juga menegaskan tentang betapa pentingnya usia. Itu juga menjadi tolak ukur tentang kematangan seseorang menjadi pemimpin. Ini terkait tentang betapa pentingnya usia 40 dan juga Barat mengapresiasi dengan istilah life begins at 40, ya. Jadi kalau diibaratkan sebuah pohon, usia 40 itu adalah usia di mana batang, akar itu sudah sangat kuat gitu ya. Menancap kuat, sulit untuk dibelokkan. Pembentukan karakternya sudah matang lah di situ ya. Beda dengan pohon yang masih muda, yang ketika dilekuk, dibentuk itu masih bisa, bahkan dipatahkan itu bisa karena begitu ringkihnya. Tapi usia 40 adalah usia kematangan. Apakah ini juga kaitannya dengan ini ya? Sayyidina Ali itu dia pernah mengatakan gitu ya, mengatakan bahwa ketika umur 40 itu kehidupanmu masih menjalankan keburukan-burukan, maka kemudian itu akan juga berakibat buruk pada masa depan karena sudah. Tapi kalau ketika umur 40 itu nanti kebaikan itu semakin baik, betul, maka kemudian insya Allah juga pada akhirnya juga akan menjadi baik. Iya, betul. Tetapi yang saya baca itu kalau tidak salah itu pendapatnya Imam Al-Ghazali ya, Imam Ghazali juga. Imam Ghazali itu menyatakan bahwa usia 40 adalah usia parameter, usia standarisasi atau usia ukuran seseorang apakah dia nanti itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Usia 40 itu kalau dia dominan kebaikannya, ya, dominan amal-amal solehnya, maka insya Allah kedepannya itu bisa husnul khotimah, ya. Tetapi ketika di usia 40, Kang Kholis, seseorang itu tidak berubah, larut dalam kemaksiatan dan dosa, bahasa Jawa ini gak mentas-mentas, berkubang dalam lumpur kemaksiatan, bahkan melebihi usia 50 itu sulit, ya. Mengapa? Karena tabiat dan karakter seseorang itu sudah mengakar, sehingga sulit untuk berubah. Inilah warning bagi kita yang kalau sudah memasuki usia 40 bahkan lebih, tapi kok masih tidak ada taubatnya, belum ada ketundukan kita kepada Allah dan hukum Allah dan Rasulnya, ini berbahaya. Nah, ini berarti lalu apa ya Mbak ya yang perlu dilakukan oleh seseorang ketika sudah mencapai umur 40? Ini penting agar supaya pemirsa juga mengetahui untuk tip-tip bagi orang yang sudah umur 40 itu apa muhasabah yang harus yang harus dilakukan gitu ya. Menarik, itu kembali kepada firman Allah di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 tadi. Di situ sudah jelas Allah menuntunkan tentang apa yang harus dilakukan ketika seseorang itu telah menampaki usia 40 tahun. Ada 5 hal resep dari Al-Quran. Yang pertama adalah banyak bersyukur kepada Allah.
banyak bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Mengapa harus bersyukur? Karena syukur itu adalah sebagai pengikat dari nikmat. Nah, ya. Syukur itu adalah mengikat nikmat-nikmat yang sudah ada, sekaligus menjaring nikmat-nikmat yang belum ada kita dapat. Setuju. Mengapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur itu ditambah jika ingkar bahwa Allah berikan warning tentang adabnya yang amat pedih. Yang kedua adalah juga bersyukur kepada orang tua, ya, wa ala walidai, bersyukur kepada orang tua. Mengapa? Ya, syukur kita kepada Allah itu selalu dirangkai dengan bersyukur kepada orang tua. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14, Allah menyatakan, Anishkur li wali walidaik ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tua. Itu artinya syukur kita kepada Allah seakan-akan belum ada artinya tanpa dibarengi syukur kepada kedua orang tua. Jadi harus dua-duanya ini ya, tidak boleh syukur pada Allah saja, orang tua tidak, tapi harus berdua-duanya. Ya, baru mengapa? Ya, adanya kita itu adalah lantaran adanya orang tua. Kemudian yang ketiga adalah wa an a'mal sholihan tardoh, melakukan amal kebaikan yang diridhoi. Kang Kholis mungkin bisa menceritakan perbedaan antara dirahmati dan diridhoi. Nah itu, monggo, yang pribon itu ya. Ya, Ya, jadi, antara rahmat dan ridho. ya, Ya. kalau sekedar rahmat, ya, itu umum. Semua orang yang makhluk Allah itu akan diberi rahmat. Ya, orang itu beriman, orang itu tidak beriman, ingkar, ya, Semuanya akan dirahmati. Akan dirahmati. Tetapi ketika amal perbuatan kita itu diridhoi, ini adalah khusus bagi hambanya yang taat, yang beriman. Maka kita minta kepada Allah di usia-usia kematangan itu adalah amal-amal yang diridhoi. Wa an a'mal sholihan tardoh, Atau dicintai. dicintai bisa ya. ya. Dicintai. Kemudian yang keempat adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Ini juga amat penting, mempersiapkan generasi penerus lebih baik. Ingat, usia 40 adalah usia kematangan seseorang, baik secara finansial, ya, kemudian secara emosi. Maka dia harus mempersiapkan bekal untuk generasi penerusnya. Tidak berpikir pada dirinya sendiri, gitu ya. Betul. Tapi juga harus memikirkan pada keluarganya. Jangan memikirkan nasibnya sendiri, Ya. tapi harus memikirkan nasabnya. juga. Nasabnya ya, Iya. betul ya. Nasib itu ya awak dewi. Tapi kalau nasab keturunan kita, kalau kita ahli masjid, ahli berjuang, sementara anak-anak kita jauh dari masjid, ini adalah alamat kebinasaan. Kita harus mengkader anak kita jauh lebih dekat kepada masjid dan berjuang ke masjid. Yang kelima adalah, ini amat penting, inni tubtu ilaik, ya, segera bertaubat kepada Allah. Para pemirsa, para pendengar sekalian, jadi setiap sesuatu itu tergantung endingnya. Khairul umur khawatimah, sebagai itu adalah endingnya. Inilah sebuah doa yang banyak diminta oleh seluruh umat Islam, yaitu akhir yang baik, happy ending, ya, wafat dalam keadaan Islam dan bertobat kepada Allah. Ini adalah sebuah cita-cita mulia bagi seluruh umat Islam. Jadi banyak kisah di mana orang itu mulai kecil sampai usia tua, usia muda tekun beribadah, tetapi di akhir hayatnya tergelincir. Malah ada juga sebaliknya, mulai kecil tidak kenal masjid, muda tidak kenal masjid, di usia tua dia ingat ahli ke masjid. Nah, ini amat bahagia. Tetapi yang lebih bahagia lagi adalah dari kecil, muda sampai tua kita dalam ketaatan kepada Allah. Inilah usia 40, luar biasa. Usia yang sangat sangat spesial, sangat spesial di usia 40. Ya, ternyata waktunya terbatas. Para pendengar, para pemirsa tercinta, ya, kami persilahkan untuk like, comment, and subscribe dari
podcast dakwah Kementerian Agama dan IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Silakan. Baik, terima kasih. Inilah yang disampaikan oleh Mbak Idris mengenai soal apa sih keistimewaan umur 40, apa rahasia di balik umur 40, gitu ya. Baik, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, mungkin itu yang bisa kita sampaikan mengenai soal umur 40. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa para pemirsa like, comment, share di IG, FB sama YouTube. IPARI Sidoarjo. Jangan lagi berkhidmat untuk umat. Terima kasih. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.